Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Samsudin, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri Gombong, Kabupaten Batang. Video kali ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru yang baik, penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Dengan disiplin, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan sehingga anak dapat memberikan motivasi internal. Yang berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai tempan, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang terbaik yang harus diterapkan oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak antara lain yaitu dengan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Yang selanjutnya adalah pertanyaan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan pemahaman tersebut dapat membuat saya menjadi lebih baik dalam menghadapi perilaku murid. Hal yang paling menarik bagi saya adalah mengenai penghargaan yang ternyata sama seperti hukuman yang dapat berdampak buruk atau berdampak kurang baik pada murid. Pertanyaan berikutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah pada posisi kontrol. Biasanya saya berposisi sebagai penghukum atau sebagai teman, padahal yang seharusnya saya lakukan adalah sebagai manajer, dan seharusnya saya menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya adalah, pengalaman yang saya alami adalah saya pernah menangani siswa yang bertengkar dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentu saja saya senang karena dapat menerapkan ilmu yang saya peroleh dalam kegiatan PGP ini untuk murid-murid dan sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya adalah, terkait pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep tersebut adalah disiplin positif. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah saya dapat membuat murid jera dengan menghukum. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang adalah lega karena saya menerapkan posisi yang benar. Perbedaannya adalah pada siswa yang biasanya marah dan cemberut, saya beri hukuman sekarang menjadi lebih bertanggung jawab. Tahapan yang pernah saya terapkan atau tahapan yang saya praktekkan dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekkan hal tersebut dengan menanyakan kesalahan yang sudah diperbuat oleh siswa. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, yang penting dipelajari adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang baik dengan orang tua, murid, dan lingkungan sekitar agar terjadi kesinambungan dalam pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.